Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Ya, sebelum belajar, sebaiknya kalian membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati teks puisi Paman Datang, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang diperdengarkan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati teks puisi Paman Datang, siswa dapat membaca indah puisi anak tentang lingkungan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan isi puisi anak tentang lingkungan dengan ejaan yang tepat dengan baik. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan teks pendek tentang sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar berbagai gerakan, siswa dapat menjelaskan variasi gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang keenam, dengan membaca teks pendek tentang panjang ukuran kaki Beni, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang sentimeter, meter dengan tepat. Tujuan pembelajaran selanjutnya, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter dan meter dengan tepat. Yang kedelapan, dengan membaca teks tentang sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dengan benar. Tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan menulis cerita tentang pengalaman, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai sila kelima di sekolah dengan baik. Kita masuk ke materi pertama hari ini, yaitu tentang mengamati teks puisi Paman Datang serta menemukan kosakata baru dalam puisi itu. Coba kalian baca puisi Paman Datang berikut ini. Sudahkah kalian membacanya? Dari puisi yang kalian baca tadi, ada beberapa kosakata baru yang kita temukan. Ya, ini adalah kosakata baru yang kita temukan dari puisi Paman Datang tadi. Yang pertama ada kata sayur mayur. Sayur mayur itu daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polongan, dan sebagainya yang dapat dimasak. Atau bisa juga kita sebut sayur-sayuran. Yang kedua ada kata ternak. Ternak itu binatang yang dapat dipelihara. Misalkan sapi, kambing, ataupun kuda, untuk dibiarkan dengan tujuan produksi. Yang ketiga ada kata girang. Girang itu artinya riang ataupun gembira. Yang keempat ada kata menggiring. Menggiring itu artinya menghalau binatang ke suatu tempat. Ya, inilah beberapa kosakata baru yang kita temukan pada puisi Paman Datang tadi, beserta artinya. Jadi di sini anak-anak sudah mengetahui 4 kosakata baru ya. Kita masuk ke materi kedua hari ini, yaitu tentang contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar burung Garuda. Terlihat di situ ditunjukkan lambang kepala banteng. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa lambang kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Ya, di sini Beni dan teman-temannya melakukan musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Yang mereka lakukan itu merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di sekolah. Ya, inilah suasana musyawarah pemilihan ketua kelas di kelas Beni.
Semua siswa memberikan pendapatnya siapa yang cocok untuk menjadi ketua kelas. Ya, mari kita baca teks berikut. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini, kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Kita masuk ke materi ketiga hari ini, yaitu tentang variasi gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai. Adapun contoh gerakannya sebagai berikut. Gerakan yang pertama, mengayunkan kedua lengan ke depan dan belakang. Yang kedua, mengayunkan 2 lengan ke kiri, ke kanan. Yang ketiga, mengayunkan 2 lengan dari samping ke atas, ke bawah. Yang keempat, mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Jadi, ada 4 variasi gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang mengukur panjang benda dan konversi satuan panjang benda. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Beni 22 cm, panjang kaki Edo 24 cm, panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Beni. Pada gambar ini terlihat Beni, Edo, dan Siti sedang melakukan aktivitas mengukur panjang kaki mereka. Kaki Beni lebih panjang dari kaki Siti. Urutan panjang kaki dari yang terpanjang ke terpendek adalah Edo, Beni, dan Siti. Kalian juga bisa melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya untuk mengukur panjang kaki atau mungkin panjang lengan kalian. Ya, sekarang kita akan membahas contoh soal tentang konversi satuan panjang. Kita lihat contoh soal nomor 1. 3 meter 10 cm sama dengan titik-titik cm. Pada soal yang pertama ini, yang perlu kita lakukan yaitu mengubah satuan pada 3 meter menjadi cm. Setelah satuannya sudah menjadi cm, kita tambahkan dengan 10 cm. Jadi, kita bisa tulis yang pertama, 3 meter sama dengan 300 cm ya. Selanjutnya, 3 meter 10 cm, kita bisa tulis 3 meter tambah 10 cm. Karena 3 meter sama dengan 300 cm, maka kita bisa tulis 3 meter 10 cm sama dengan 300 cm tambah 10 cm. Sehingga hasilnya 310 cm. Untuk lebih memahaminya, saat ada contoh soal seperti ini, sebaiknya kalian tulis di buku tulis kalian ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. 24 cm sama dengan titik-titik meter. Kalian sudah mengetahui bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang yang kalian harus ingat, 1 cm sama dengan 0,01 meter. Sedangkan 10 cm sama dengan 0,10 meter, atau kita bisa tulis 0,1 meter. Sekarang kita lihat soalnya, 24 cm sama dengan titik-titik meter. 24 cm sama dengan 0,24 meter. Kita tinggal menambahkan 0, di depannya. Ya, sekarang coba kita lihat contoh nomor 3. 50 cm sama dengan titik-titik meter. 50 cm sama dengan 0,50 meter. Atau bisa ditulis 0,5 meter. Perhatikan gambar berikut. Di situ terlihat burung Garuda dan ditunjukkan lambang padi dan kapas. Masih ingatkah kalian, padi dan kapas merupakan simbol dari sila keberapa? Padi dan kapas merupakan
simbol dari sila kelima. Dengan bunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan melihat contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila ini hubungannya dengan sikap adil. Adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah: yang pertama, hormat kepada anggota keluarga. Yang kedua, senang dengan buatan teman. Yang ketiga, baik kepada semua teman kelas. Yang keempat, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Dan yang terakhir, untuk contoh ini, saling menolong kepada semua orang. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.